Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhibbuddin, asal kota dari Mojokerto, Jawa Timur. Kali ini saya akan melakukan pembelajaran dengan berbasis TIPEK, yaitu mata pelajaran akidah akhlak, dengan materi yaitu tentang ulul azmi dan juga meneladani nabi-nabi yang termasuk di dalam ulul azmi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Islam Mahmud Yunus Batu Sangkar, peserta PPG tahun 2025-2026 BID 1. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi Abadan abada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Selanjutnya seperti hari-hari biasanya, yaitu membaca surat-surat pendek. Sudah hafal semuanya apa belum? Sudah. Yang belum hafal mengikuti temannya yang sudah hafal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur Hatta zurtumul maqabir. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, saya absen terlebih dahulu. Dari kelas 8 MTS Sunan Bonang, tahun ajaran 2005-2026. Ahmad Fauzi, Angelina, Ayatul Husna, Fira Anggraini, Friska. Oke, hari ini kita akan membahas tentang yaitu pengertian Nabi Ulul Azmi. Nah, kemarin kalian sudah dijelaskan tentang apa itu Nabi, apa itu Rasul. Sebelum ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang pengertian, yaitu mengenal dan meneladani Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Kemarin, yang materi minggu kemarin sudah saya sampaikan, yaitu tentang Nabi. Apa pengertian Nabi? Manusia pilihan Allah, tapi tidak ada kewajiban tertentu. Manusia pilihan Allah, tetapi tidak ada perintah untuk menyampaikan. Itu adalah Nabi. Harus sampean bedakan. Terus kalau Rasul, Manusia pilihan Allah sudah punya kewajiban. nah, manusia pilihan Allah yang dipilih langsung oleh Allah dan juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu Allah. Jadi kalian kalau cilik biar Nabi Rasul podo 25 gitu ya. Kalau masih kecil, tapi kalian sudah sanawiyah, apalagi sudah kelas 2, harus dibedakan mana Nabi dan mana Rasul. Saya ulangi, kalau beliau itu Nabi, belum tentu Rasul. Tapi kalau Rasul, itu pasti Nabi. Berapa tadi Rasul? 300. Nah, terus dikerucukan lagi, dikecilkan lagi, yang wajib Nabi dan Rasul kita ketahui ada berapa? 25 Nabi. Dari 25 Nabi, ada yang Nabi dan Rasul mempunyai gelar spesial di mata Allah, yaitu dengan gelar Ulul Azmi, yaitu Nabi dan
Rasul ulul azmi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengenal dan meneladani Nabi dan Rasul ulul azmi. Kedua, mengenal Nabi dan Rasul ulul azmi. Jadi agak semuanya, hanya beberapa yang ada yang dijuluki Nabi dan Rasul ulul azmi. Terus nanti ada kita melihat video, yaitu setelah melihat video salah satu dari Nabi ulul azmi, entah nanti Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, nanti kita pilih tergantung waktunya nanti ya. Kalau waktunya ada, kita pakai semuanya. 5 Nabi ulul azmi. Tapi kalau nggak keburu waktunya, kita pakai 1 sampai 2 Nabi. Harapan Bapak nanti kalian bisa meneladani salah satu Nabi. Dari nanti saya putarkan sebuah video. Nanti kamu diskusikan dengan temanmu apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita teladani dari sebuah video yang Bapak kasihkan nanti. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Yes. Next kita lanjutkan ke materinya. Nah, pengertian ulul azmi. Nah, apa pengertian ulul azmi? Dibaca si Badar. Ulul artinya orang yang memiliki azmi, yang punya cita-cita yang mantap. Top. Kita bahas satu persatu. Mulai dari ulul. Ini secara bahasa. Ulul mempunyai arti apa, anak-anak? Orang yang memiliki Kalau azmi, cita-cita yang nah, mantap. ini adalah secara bahasa. Kalau secara istilah apa? Ulul azmi adalah orang Rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan nabi yang matang dalam pengetahuannya. Nah, gini. Ulul azmi adalah nabi atau rasul pilihan Allah yang mempunyai keteladanan, yang mempunyai ketabahan hati yang lebih daripada yang lain, dan mempunyai kesabaran yang lebih daripada nabi-nabi yang lain. Dalam apa? Dalam hal menyikapi atau menghadapi umatnya di zamannya. Maksudnya itu gini, sampai disuruh belajar mengenal dan meneladani nabi-nabi ulul azmi. Sampean harus bisa meniru nabi sampean. Terutama siapa? Lah sampean kalau nggak niru Nabi Muhammad, kate niru sapa? Niru Naruto. Mau niru Naruto? Doraemon? Sasuke? Ya, jadi kalian hidup, kalian harus meniru Nabi kita, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus mengenal yaitu Nabi yang termasuk tergolong nabi-nabi yang dijuluki Nabi ulul azmi. Sampai sini paham anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah nabi-nabi atau rasul yang termasuk di dalam yang mempunyai gelar ulul azmi. Ya. Yang pertama adalah Nabi siapa? Musa. Punya mujizat apa Nabi Musa, Nana? Minimal apal 5 inilah, walaupun nggak apal 25. Terus selanjutnya Muhammad. Nah, ini sebentar. Nabi Muhammad ini nabi yang spesial di mata kita, karena nabi yang terakhir, nabi akhir zaman, yang menemani kita, yang membimbing kita sampai dihadiahi Alkitab, namanya kitab Al-Quran. Itu adalah nabi kita. Makanya setelah ini kalian mau SMA, mau kuliah kemanapun, mau ke Bandung, ke Surabaya, ke Malang, ke Jakarta, kalau ada yang mengaku nabi baru, jangan percaya. Bahwa kamu harus yakin bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Mujizatnya apa? Yaitu Al-Quran. Ini saya minta salah satu siswa yang membacakan. Siapa ini yang mau? Yang mau saja siapa? Angkat tangan. Ya, Mas siapa namanya? Rohi. Hah? Rohi. Rohi. Mas Rohi, silakan dibaca Mas Rohi. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Innahum la yasta'jilun. Oke.
Ini sudah MTS kelas 2 ya, kelas 8, kelas 2 ya. Sudah bisa baca Quran semuanya? Sungguhan? Sudah bisa semua? Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tastajil lahum innahum la yastajilun. Artinya, siapa lagi yang mau membacakan artinya? Saya minta yang calon bukaji ustadzah, ayo. Siapa ustadzah siapa yang mau membacakan artinya? Ayo Mbak, belajar. Siapa? Siapa? Nggak ada yang mau? Ica? Ya silakan Mbak Ica dibaca. Ya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai persetujuan mati dan surat-surat bersabar. Dan janganlah kamu minta disegerakan azab bagi mereka. Sesungguhnya mereka tidak minta disegerakan azab. Nah, dari ayat ini kita harus meniru Nabi kita yang termasuk di dalam golongan Nabi Ulul Azmi. Siapa sajakah yang termasuk Nabi Ulul Azmi? Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad. Disingkat nah, pinter. Wes. Harus hafal semuanya ya. Sekarang kita ke video. Hari ini kita akan belajar melihat video, menelaah video, mendengarkan video, mencermati video, dan menarik kesimpulan dari sebuah video tersebut. Ini tak jadikan menjadi itu 2, 3, 4 sesuai warna ini aja ya. Kelompok merah, kuning, biru, hijau. Masing-masing kelompok nanti diskusi. Kalian yang kelompok merah itu adalah apa tantangan dakwah Nabi Nuh. Jadi setelah melihat video kalian harus bisa menjawab apa tantangan dakwah Nabi Nuh. Videonya adalah Nabi Nuh dan Nabi Musa, 2 video, Nabi Nuh dan Nabi Musa. Kelompok kuning harapannya nanti setelah melihat video kalian bisa menceritakan kembali mukjizat Nabi Nuh. Kelompok biru harapannya kalian bisa menjawab apa tantangan dakwah Nabi Musa. Terus kelompok yang terakhir yaitu kelompok hijau, green, yaitu kalian bisa menceritakan kembali mukjizat Nabi Musa. Sampai sini paham? Sekarang kita ke video. Mas, tolong pintunya ditutup, Mas. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak kaumnya yang sangat rusak, sehingga perilaku dan perbuatan mereka mirip seperti binatang. Taurat sebagai pedoman hidup Bani Israel. Oke, setelah kalian melihat video tadi, yaitu kita karena waktunya sangat mepet, jadi kita bisa ngambil hanya 2 nabi. Yaitu saya coba kok bingung Mas Heksa, siapakah yang termasuk Nabi Ulul Azmi? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Oke, di dalam video tadi Mas Topan diceritakan Nabi siapa saja? Nabi Nuh dan Nabi Musa. Nah, sekarang kalian menjadi perkelompok tadi, merah, kuning, hijau, biru. Diskusikan apa yang terjadi, apa yang bisa diambil, apa tantangan dari kedua nabi kita, yaitu Nabi Musa dan Nabi Nuh. Silakan berdiskusi. Oke anak-anak, sudah selesai diskusinya? Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Hadap ke depan, ke papan tulis, hadap ke bapak gurunya, ya si ganteng dewe. Ya, hadap sini ya. Dari hasil diskusi saya minta 1 atau 2 orang yang menyampaikan di depan kelas, di depan teman-temannya. Silakan. Saya tidak menunjuk, silakan siapa yang bersedia dan mau. Kalau nanti yang ke depan jangan diketawain karena bicara di depan itu sangat sulit. Belum tentu sampean Ya, silakan siapa yang mau, silakan langsung angkat tangan maju. Ya, siapa namanya, Mbak?
Priska, silakan untuk maju ke depan, Mbak Priska. Tepuk tangan untuk Mbak Priska. Ya, silakan. Yang mau dibahas adalah kelompok apa, Sampean? Kelompok merah. Kelompok merah, berarti kelompok merah apa tantangan dakwah Nabi Nuh? Silakan hasil diskusinya disampaikan. Apa tantangan dakwah Nabi Nuh? Nabi Nuh Hadap sono ke temenmu, ngapain hadap ke saya? Nah, Nabi Nuh berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang. Jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Kendati itu setiap diajak dan disuruh ketika mereka sedang hidup dengan terjadinya. Namun Nabi Nuh alaihissalam dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya azab ditetapkan oleh Allah berupa banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman termasuk istri dan anaknya sendiri. sudah. Tepuk tangan untuk Mbak Priska. Silakan duduk. Silakan duduk. Itu adalah tantangan dakwah Nabi Nuh di zamannya yang disampaikan oleh kelompok merah, yaitu diwakili oleh Mbak Priska. Saya minta satu lagi, tapi jangan ustadzah. Tadi Pak Ustadz ini, Pak Ustadz ya. Ini tadi kan ustadzah ya, dari Akhi Euti. Ya, sekarang Akhi, mana akhinya ini? Ya, kelompok apa Mas? Ya, silakan Ustadz, maju Ustadz. Kelompok biru berarti apa tantangan dakwah Nabi Musa? Silakan disampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, silakan Mas disampaikan. Apa tantangan dakwah Nabi Musa? Nabi Musa seorang nabi yang diberikan kelebihan dapat berdialog langsung dengan Tuhan. Karenanya beliau diberi gelar dengan kalimullah, kesabaran dan ketabahan Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah karena pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam, zalim dan bengis. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Jika tidak mau, pastilah mati di tangannya, yaitu Fir'aun. Orang semacam inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Sudah? Ya, beri tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempatnya. Jadi kalau di masa kecil dulu kita itu yang teringat itu adalah cerita Nuh. Pasti kalian ingat dengan kapal, gitu kan? Nabi Nuh ingat kapal. Kalau Nabi Musa tongkat jadi ular membelah lautan. Sekarang saya kepingin tahu pemikiran kalian secara individual. Ini saya ada tugas individu, silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit cukup. Ini enggak terlalu banyak juga enggak terlalu sedikit. Silakan dikerjakan secara individual. Satu itu. Ya sudah. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Waktunya 15 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan, nggak usah contek, gampang ya. Kalau kalian sudah melihat video tadi dan paham pengertian ulul azmi, kalian pastinya bisa mengerjakan soal individual tersebut. Oke anak-anak, sudah selesai apa belum? Sampun? Sulit apa mudah? Oh mudah, berarti paham toh, pinter toh. Berarti sudah paham semuanya? Kalau sudah silakan dikumpulin ke depan. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya saya ingin tahu apakah kalian sudah benar-benar paham atau hanya sekedar paham? Apa pengertian ulul azmi? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Nah ini aja, Mbak siapa namanya? Nah, Mbak Wanda, silakan. Apa pengertian ulul azmi? Nabi atau Rasul yang memiliki keimanan dan kelapangan dan kesabaran yang lebih dalam menghadapi umatnya dibandingkan dengan nabi-nabi yang
lain. Saya ulangi, apa pengertian Nabi ulul azmi? Nabi atau Rasul yang mempunyai kelapangan dan kesabaran yang tinggi dibandingkan. Oke? Sudah paham? Jadi ada berapa nabi? 24. Ada berapa rasul dari 24.000? Dari 313 ada berapa yang wajib diketahui? 25. Terus di dalam di 25 nabi ada yang dijuluki mempunyai gelar ulul azmi. Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, Mbak Angel lagi, ayo. Siapa Nduk yang termasuk nabi ulul azmi? Betul anak-anak? Ulangi. Nabi Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad. Oke, sekarang saya kepingin tahu, dijawab dengan singkat. Apa keistimewaan Nabi Nuh? Angkat tangan dulu, jangan ngomong. Nah, masing ganteng sendiri nih, depan sendiri ayo Mas. Nabi yang bisa membuat kapal dan sabar menghadapi keluarganya yang tidak mau masuk Islam. Itu adalah Nabi Nuh. Sudah paham anak-anak? Sudah paham semua? Jangan lupa untuk next time, untuk pelajaran selanjutnya yaitu tentang menghormati kedua orang tua. Tadi dipelajari di rumah sebelum Bapak menerangkan, sebelum Bapak menyampaikan materinya, alangkah baiknya kalian sudah membaca terlebih dahulu yaitu tentang menghormati kedua orang tua, yaitu birrul walidaini. Ada yang ditanyakan? Sampun sudah tidak ada? Nah, sebelum pulang marilah kita berdoa. Monggo silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bidal husna bi hurmatihim. Selamatkan kami dari cobaan fitnah yang tidak aku inginkan. Sudah, sebelum pulang saya minta satu sholawat Maulaya sholli wa sallim bareng, habis itu pulang. Oke? Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairi khalqi kullihim. Illana babadaya wasi'al karami. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Dari Bapak saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.